Buntut aksi unjuk rasa yang berujung ricu di Pati, Pansus Pemakzulan Bupati digelar di gedung DPRD Pati. Pansus hak angket akan soroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang menuai polemik. Mantan karyawan RSUD Suwondo Pati turut dihadirkan dalam rapat hak angket terkait kebijakan Bupati Sudewo di ruang banggar DPRD Pati Kamis siang. Salah satu yang digali dalam rapat pansus hari ini terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi termasuk ex-karyawan Suwondo dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan kepala daerah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi memanggil pimpinan pengajian Putri Yeni alias Umi Cinta terkait dugaan penyimpangan ajaran agama. MUI juga mengklarifikasi isu yang menjanjikan jemaah bisa masuk surga jika membayar 1 juta rupiah. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi memanggil pimpinan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta untuk klarifikasi dugaan pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam. Pertemuan digelar di Aula Kelurahan Mustika Jaya. Pertemuan juga dihadiri Kesbangpol Kota Bekasi, Camat Mustika Jaya, Forum Kerukunan Umat Beragama serta Ketua RW 12 yang menjadi lokasi pengajian Umi Cinta. Hasilnya pengajian pimpinan Putri Yeni alias Umi Cinta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Namun kegiatan pengajian dipindah ke masjid tak jauh dari kediamannya. Putri Yeni juga membantah label yang menyatakan jemaahnya bisa membeli tiket ke surga senilai 1 juta rupiah. Selain itu juga tak benar jika pengajian digabung antara pria dan wanita. Berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Quran, Al-Quran. Itu tidak benar. Sebelumnya ratusan warga perumahan Dukuh Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya menggeruduk rumah Putri Yeni karena diduga menyimpang. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan tertutup dan dikatakan jemaahnya bisa masuk surga dengan menyetor biaya sebesar 1 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 kelompok warga kembali terlibat aksi tawuran hingga mengganggu arus lalu lintas di Manggarai, Jakarta Selatan. Warga pun mulai mengeluh karena aksi tawuran ini terus berulang terjadi hingga membuat warga khawatir. Dua kelompok warga Manggarai, Jakarta Selatan tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta, Kamis petang. Saling lempar batu hingga petasan tak terelakkan dalam tawuran ini. Bahkan sejumlah warga nampak membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Menurut Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan, pihaknya langsung membubarkan massa yang terlibat tawuran. Tidak ada korban, luka maupun jiwa dalam aksi tawuran dua warga Manggarai tersebut. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama kurang lebih 30 menit. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Satu unit motor hangus terbakar usai terlindas truk trailer di Jalan Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum terbakar, motor yang dikendarai seorang pria sempat terseret sejauh 50 meter. Info-info nih, Cing. Kontainer kebakar di bagian bodinya. Video amatir memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api dengan cepat membakar sepeda motor yang berada di bawah truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Tak hanya sepeda motor, ban truk trailer juga ikut terbakar. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, peristiwa bermula saat sepeda motor tiba-tiba menabrak truk trailer yang melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priok. Sepeda motor terlindas kemudian sempat terseret sejauh 50 meter hingga akhirnya terbakar. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan konsentrasi saat peristiwa terjadi. Kini bangkai kendaraan telah dievakuasi, sementara kasus kecelakaan ditangani Satwil Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai sidang vonis terdakwa kasus mutilasi Gunung Sari di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Hakim pun mengganjar Mulyana dengan vonis hukuman mati. Kericuhan ini terjadi saat keluarga korban mutilasi Siti Amelia tiba-tiba mendatangi terdakwa Mulyana saat menggelar sidang putusan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Petugas kepolisian bersama TNI mencoba mengamankan warga agar proses sidang tetap berjalan. Kedua orang tua korban Siti Amelia tak kuasa menangis saat majelis hakim membacakan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana. Usai persidangan, pihak keluarga melakukan sujud syukur atas keputusan majelis hakim ketua yang menjatuhkan Mulyana dengan hukuman mati. Pihak keluarga mengapresiasi terhadap putusan majelis hakim yang sudah menegakkan keadilan secara objektif dan bekerja secara profesional. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Komedian sekaligus presenter Nina Carolina alias Mpok Alpa meninggal dunia. Kabar duka Mpok Alpa berpulang disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa mereka atas berpulangnya Mpok Alpa. Mpok Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Jenazah Mpok Alpa kemudian dibawa ke rumah duka dan disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Di rumah duka, Raffi Ahmad menyebut Mpok Alpa memang sudah menjalani perawatan selama beberapa bulan.